Faisal, kan kemarin tuh ada teman kita itu kan ya, yang kemudian yang orang RT3 itu. iya itu kan kebetulan Masih rawat rata ya? masih Ustaz. Orang terat. Jadi itu kebetulan orang tuanya, kerabatnya, orang tuanya sih Ustaz, itu meninggal. Meninggal orang tua? Meninggal. Ya. Tapi kemudian sepertinya tidak banyak tetangga-tetangga yang mau menyolatkan, mau Nggak ada yang datang. Sepi Pak Ustadz. Sepi, Ustaz. Iya. Iya, biasanya kan harusnya rame di masjid ya. Iya. Ini kok sepi. Mungkin baru posting. Nah itu dia, apakah mungkin juga sering jadi pergunjingan kalau katanya perilakunya juga Katanya emang sama tangga suka galak gitu loh Ustaz. Kalau itu gimana tuh, Pak Ustadz? kalau dia nggak baik, Iya. itu kan perbuatan dia. Lalu ketika kita tidak menyolatkan dia, tidak mengkafankan dia, tidak mengkebumikan dia, berarti kita juga tidak baik karena tidak melaksanakan ajaran Islam. Terus apa beda kita dengan dia? Iya, Sama-sama iya, nggak iya, baik iya. kan? Iya, iya. Dia juga melanggar aturan Allah, kita juga melanggar aturan Allah. Jadi kita jangan berpikir karena dia nggak baik, lalu kita balas dengan nggak baik ke dia. Dia nggak baik itu urusan dia. Tapi bahwa dia sebagai seorang Muslim, dia punya hak terhadap kita. Hak kita, hak dia adalah kewajiban kita. Pertama, memandikan. Ya. Kedua, mengkafankan. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan dia. Setelah itu, kita jadikan pelajaran kepada semua jamaah, jiran, tetangga, khususnya yang ada di sekitar kita di Rawat Rata ini. Jangan lagi lakukan perbuatan itu. Lihat tuh kemarin. Ya. Sampai nggak ada orang, emang mau begitu lagi? Iya. Gitu. Jadi kita ambil iktibar pelajaran. Tapi kan Assalamualaikum. Ada bisik-bisik tetangga mau nyuruh juga ini. pas. Cocok Bang Reza. Pas datang pas banget ini. Duduk Bang Reza. Duduk. Ini Bang. Bang. Bang Reza minum kopi apa teh? Saya minum air putih, Ustaz. Air putih. Masya Allah, insya Allah, insya Allah. Ini Bang Reza ada tetangga. Ada RT3 warga, ada yang meninggal. Tapi begitu dibawa ke masjid, yang nyolatin justru sedikit. Saya belajar dari kedatangan saya sebelumnya, saya tidak mau lagi duduk macam ini. Nanti ketemu lagi. Gitu Bang. Sedih juga membayangkan Itulah makanya. Katanya sih orangnya tuh kurang baik lah. Kurang ramah, galak. Iya, sama- sering ribut sama tetangga. Tapi kata Pak Ustadz itu harusnya kita harus sholatkan. Kita itu sering sebut rukun tetangga, rukun warga gitu. Tahu tak bahwa sesungguhnya RT RW itu bikinan Jepang? Apa tuh? Iya. Jadi Jepang Produk waktu Jepang. menguasai Indonesia, Ya. cara mereka propaganda atau ya menyampaikan pesan-pesan kepentingan mereka itu adalah dengan membentuk sebuah struktur sampai ke masyarakat level RT. RT RW. Mirip dengan ketika saya ke Jepang, polisi pun sampai betul-betul dekat dengan pemukiman warga. Babinsa Babin Kamtipmas. Dari muda sampai menjelang tua, Iya. pensiun pun di situ. Agak beda dengan polisi kita. Baru singgah sebentar, pindah lagi. Kapan pula kenal dengan warga? Gitu saya pikir. Gitu. Wah, iya. Iya. Tapi Ustadz, saya mau bertanya Iya gitu. Bang Reza. Ya di kampung saya ini kan Iya. banyak Muslim, ada Iya. juga yang bukan Muslim. Iya. Sebetulnya bagaimana pengaturan adab yang pas khususnya terhadap tetangga yang bukan Muslim, Ustaz? Iya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak merangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu. Dua. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, maka balasannya juga dua. Antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan karena beda agama lalu kita nggak adil, curang. Coba lihat indahnya susunan Al-Quran. Dua balas dua. Mereka tidak memerangi kamu, mereka nggak ngusir kamu, balas dengan buat baik dan bersikap adil. Jangan sampai nggak adil. Dan kata baik yang dipilih dalam bahasa Arab, baik ini banyak Bang Reza. Iya. Khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik, mumtaz baik. Yang dipilih antabarruhum, baru. Kata-kata baru biasanya hanya digunakan untuk orang tua. Lalu apa maknanya kata Syekh Yusuf Al-Qardawi? Sebagaimana kamu berbuat baik kepada orang tuamu, ayah ibumu, begitulah kau berbuat baik kepada orang yang berbeda keyakinan denganmu. Jadi sebetulnya ajaran Islam ini ketika kita laksanakan, jiran, tetangga, dan kita sudah diajarkan dari sejak di berbagai tempat, masalah beda keyakinan, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliadin, dalam masalah akidah. Tapi masalah berjiran, bertetangga, masalah kirim makanan, masalah, saya lama juga bertetangga dengan non muslim Bang Reza, dan mereka kirim minuman kaleng,
kirim makanan. Saya baru sadarnya itu setelah besar, setelah jadi ustadz ketika baru saya ingat, oh dulu waktu masih kecil mereka selalu kirim makanan dan ibu saya hubungannya baik, ngobrol sampai hari ini kita juga dengan anak-anak mereka tetap baik. Nah, jadi cuman kadang banyak juga yang kebablasan. Eki, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang terlalu ke kanan ini berbeda agamanya denganmu, halal darahnya, dia begini, putus hubungan. Sementara yang terlalu ekstrim kiri disuruhnya toleransi malah kolaborasi. Nah, itu. Jadi sebetulnya Islam ini tidak eka, tidak eki. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, jalan pertengahan, yang disebut dengan moderat. Moderasi beragama. Tapi Pak Ustadz, kalau dari zaman dulu juga begitu ya, hidup bertetangga. Kalau zaman Nabi dulu pada saat ada yang meninggal, apakah ada juga Kota konteks Madinah itu jangan bayangkan Muslim semua. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada non-Muslim, ada Muslim. Lalu kemudian Nabi menyusun 12 pasal yang disebut dengan Piagam Madinah. Itulah yang disusun. Kalau buku yang paling simple ini, menyusun tentang ini, pernah menang lomba menulis sejarah Nabi. 150 peserta seluruh dunia, yang menang juara 1 dari India, namanya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama judul bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Memang di sampulnya itu ditulis, walaupun sudah terjemah bahasa Indonesia, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kita bisa baca 12 pasal itu, bahwa Muslim dengan non-Muslim punya kewajiban yang sama menjaga kota Madinah. Kalau nanti datang orang kafir Quraisy menyerang dari Makkah, maka Muslim dengan non-Muslim bersama untuk menjaga keutuhan Madinah, dan biaya perang ditanggung oleh Muslim non-Muslim yang sesama ini. 50-50, Ustaz. Sama sesuai dengan kadar jumlah mereka. Proporsional ya? Proporsional. Lalu kemudian tentang datang orang dari Najran. Najran ortodok. Orang Najran datang, ini Yaman di bawah, ini Saudi Arabia, antara Saudi Arabia dengan Yaman ada satu kampung namanya Najran. Mereka datang ke kota Madinah ingin menanyakan status Nabi Isa dalam Islam. Lalu Nabi menjawab, turunlah wahyu, jawabannya itulah dia surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah, Imran dengan Hannah menikah, punya anak perempuan namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Lalu Nabi menyambut orang ortodok itu di Madinah, di dalam Masjid Nabawi. Mereka diberikan Nabi suatu tempat. Artinya Nabi, makanya di tiang kalau kita menghadap ke arah kiblat di Taman Raudhah itu ada satu tiang, nama tiang itu di atas Ustuanatul Wufud. Wufud artinya utusan-utusan. Tempat Nabi menerima tamu, di tiang itu Nabi bersandar, tamu. Di sampingnya ada tiang satu lagi, Ustuanatul Haris. Haris artinya penjaga, karena di situ tegak Sayyidina Ali menjaga, mengawal Nabi SAW. Jadi Nabi menerima mereka tamu di dalam masjid. Itulah kenapa di beberapa masjid kita non-Muslim kok boleh masuk. Ya karena Nabi menyambut mereka di dalam Masjid Nabawi. Tapi tetap harus bersuci segala macam. Tentu tentang mandi wajib, berwudu itu hanya bagi Muslim. Sedangkan mereka, ya mereka bersih secara zahir, mereka masuk. Dan saya ada pemandangan yang cantik saya lihat di Masjid Putrajaya, Bang Reza. Disediakan jubah khusus untuk non-Muslim, sehingga mereka tidak masuk terbuka, pakai jubah yang tidak terlalu ribet, pakai resleting, hanya tutup saja. Mereka bisa masuk melihat, dan itu bagian dari dakwah. Oh ternyata orang Islam bersih, ternyata sendalnya tinggal, ternyata, maka insya Allah hubungan baik kita terjaga dengan tetap tidak merusak akidah. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, ini terkait ibu-ibu ini. Ya. Arisan. Ya. Menurut Ustadz, arisan itu apa, Ustaz? Putihkah, hitamkah, abu-abu kah? Bang Reza, saya 1 juta, Bang Reza 1 juta, Bang Bagus 1 juta, Bang Bagus walaupun bagus tetap 1 juta, Bang Faisal 1 juta. Akhirnya kita kumpul uang 4 juta. Nah, siapa yang dapat uang duluan? Kita undi kan? Iya. Kita undi, ternyata turun nama Bang Reza. Akhirnya Bang Reza lah dapat duluan 4 juta. Sebetulnya akadnya itu utang Bang Reza. Bang Reza dapat 4 juta dengan ngutang 3 juta ke Bang Bagus, ke saya, dan Bang Faisal. Nah, utang piutang dalam Islam, Al-Baqarah 282, utang piutang hukumnya boleh. Dengan tanggal pembayarannya kapan? Bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan bulan seterusnya. Jadi masalah ini kenapa ada ustadz sebagian mengatakan arisan ini haram? Karena ada pemodal yang bawa uang, dia katakan mau ikut arisan. Ketika Bang Reza nanya, jumlahnya berapa?
Nggak usah nanya jumlahnya berapa, yang penting mau berapa. Saya mau 10 juta, berarti ikut grup yang 10. Tapi nanti kamu cuma dapat 9. Loh, kok 9? Nah, yang satu itu operasional. Padahal itu sebenarnya bunga, Bang Reza. Jadi sebenarnya ini riba terselubung, lintah darat. Jadi semua yang di air ini kalau sudah naik ke darat dia jatuh. Lintah darat sama buaya darat.